Diskusi kita, sebelum kita memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Maha Pengasih dan Penyayang, Raja kami Yesus Kristus yang kami rindukan. Kami bersuka cita dan berterima kasih untuk berkat dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami tiba kembali setelah 2 minggu berpisah, kami dapat bertemu kembali. Kami rindu belajar firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, Sis Lady. Jauhkan segala halangan, jauhkan segala apapun yang menghalangi kami untuk dapat mendalami firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan setiap perangkat dan seminar kami ini. Amin. Amin. Baik. Langsung saja kepada Lady. Pelajaran kita sore ini cukup berat, ya, sehingga saya tidak banyak menyiapkan PowerPoint. Ya, hanya ada 8, nggak sampai 10, 8 atau 9. Kenapa berat? Ya, karena memang kita nggak punya terang kecil tentang apa yang kita mau pelajari sekarang. Sangat minim sekali penjelasan dari Roh Nubuat. Itu sebabnya kita harus belajar langsung dari terang besar. Nah, saudara-saudara, ketika kita belajar dengan terang kecil, ini sangat mudah. Seperti reformasi kesehatan, mudah sekali. Mudah sekali kita mengerti. A, B, C, D, sampai Z, step-stepnya, ini mudah sekali. Justification by faith, mudah sekali. Pembenaran oleh iman, mudah sekali. Righteousness of Christ, kebenaran Kristus, mudah sekali. Karena kita punya terang kecil untuk membuat kita mengerti. Tetapi apa yang mau saya sampaikan pada sore hari ini, sangat minim sekali dibahas di dalam terang kecil atau roh nubuat. Itu sebabnya kita perlu belajar dari bahasa aslinya. Hanya itu satu-satunya akses untuk bisa mengerti perintah Tuhan. Saya juga cantumkan semua kutipan yang berhubungan dengan hukum pertama ini untuk membuat kita lebih mengerti langkah-langkah secara praktikal, ya, secara doktrin dan secara praktikal dari buku Roh Nubuat. Saya tahu akan banyak pertanyaan dan saya tidak yakin juga bisa menjawab ini pada sore hari ini, tapi apapun itu pertanyaannya, mari kita bertanya dan biarlah Alkitab yang akan menjawab. Baik. Pelajaran kita sore hari ini berjudul Jangan Ada Padamu Ilah Lain di Hadapanku. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada saat saya memberikan judul ini, saya menggunakan istilah yang lazim didengar. Yang lazim didengar. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ketika kita belajar nanti, pada slide berikutnya, kita akan melihat sebenarnya penggunaan kata yang menurut kita lazim ini tidaklah cocok menggambarkan maksud dari hukum ini. Saudara-saudara, kita sudah pernah belajar sekitar mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu, bahwa sebelum hukum ini diturunkan kepada Musa di Gunung Sinai, bangsa Israel dibuat satu batasan. Batasan bagi bangsa atau kaum awam, batasan bagi para imam, batasan bagi tua-tua bangsa, pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi saudara-saudara, ada 3 kelas. Jadi Tuhan membagi 3 kelompok. Kita bisa baca ini di dalam Keluaran pasal 19. Ya. Kalau orang awam, batasannya sampai di sini. Kalau tua-tua Israel, batasannya agak lebih jauh sedikit, mendekati ke arah Gunung Sinai. Kalau dia imam dari golongan imam, maka batasannya lebih dekat lagi kepada gunung itu.
Tetapi hanya Musa dan pembantunya, asistennya yaitu Yosua, yang bisa naik sampai ke gunung Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat hukum ini, jangan lupa bahwa ini adalah batasan. Batasan yang harus kita patuhi. Ya, kita nggak bisa bertanya, kenapa harus dilarang-larang sih? Tapi percayalah bahwa semua batasan ini adalah sama seperti waktu Keluaran pasal 19, waktu bangsa Israel dibuat batasan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mereka tidak binasa di dalam kemuliaan Tuhan. Hukum ini juga diberikan kepada kita, saat ini diturunkan kepada kita. Secara khusus, kepada gereja Masehi Advent hari ke-7. Saudara-saudara, tidak ada denominasi lain yang memegang penurutan, ya, yang menjunjung tinggi penurutan kepada hukum Taurat. Untuk apa? Supaya kita tidak binasa ketika kemuliaan Tuhan datang ke bumi. Sama seperti bangsa Israel, kemuliaan Tuhan turun ke atas gunung Sinai dan menghampiri perkemahan mereka. Kita juga sekarang ini sedang menunggu kemuliaan Tuhan turun ke atas bumi. Itu sebabnya ada hukum, ada batasan yang harus kita patuhi. Lebih lanjut kita mau bahas hukum Taurat yang pertama ini adalah sangat singkat, tetapi kita bisa membahas banyak. Saya bersyukur ini singkat karena satu kata bisa kita pelajari. Kenapa kita perlu mempelajari hukum Taurat? Saya sudah Advent. Saya sudah Advent sejak 4 generasi. Kenapa saya harus belajar hukum lagi? Saya sudah tahu, saya sudah hafal. 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas bumi, di bawah bumi, maupun di dalam air. Saudara-saudara, kita sudah hafal semua hukum ini. Lalu kenapa lagi kita harus pelajari ini? Satu kutipan di dalam Roh Nubuat yang menyatakan betapa pentingnya seorang juru kabar membahas hukum lebih daripada topik-topik lain. Saya buat judulnya adalah Present Truth, karena memang kutipan ini membicarakan tentang present truth, atau pekabaran masa kini. Present Truth adalah satu majalah yang pertama kali dibuat oleh James White. Jadi pada mulanya, ya, pekerjaan percetakan ini dilakukan oleh James White. Dan cetakan yang pertama adalah berupa majalah dengan judul Present Truth, pekabaran masa kini. Kita mau tahu apa sebenarnya pekabaran masa kini. Kenapa James White berulang kali di dalam Nyonya White, berulang kali di dalam buku dan tulisan-tulisannya menyebutkan tentang pekabaran masa kini. Dan bahkan suaminya sendiri membuat satu artikel majalah yang berjudul Present Truth. Terdapat di dalam tulisan-tulisan permulaan. Ya, dalam bahasa Inggris, Early Writings 63.1. Saya terjemahkan, saya tidak kutip dari bahasa Indonesia. Saya terjemahkan, saya ambil bahasa Inggrisnya dan saya terjemahkan sendiri, ya, dengan bebas dari Early Writings 63, paragraf pertama dan kedua. Tertulis demikian. Ada banyak kebenaran-kebenaran berharga di dalam firman Tuhan. Namun yang dibutuhkan oleh kawanan domba sekarang adalah present truth. Artinya kebenaran masa kini. Saya, Nyonya White, telah melihat bahayanya karena para juru kabar keluar dari poin penting pekabaran masa kini. Jadi pada masa itu, pada masa di mana Nyonya White menulis buku tulisan permulaan, dia sudah melihat bahwa banyak sekali pengkhotbah yang tidak mengajarkan tentang pekabaran masa kini. Malahan dikatakan para juru kabar ini membicarakan suatu pokok dengan panjang lebar yang bukan untuk mempersatukan kawanan domba
dan tidak menyucikan jiwa. Jadi gantinya membicarakan tentang pekabaran masa kini, Nyonya White melihat bahwa para juru kabar, para pengkhotbah pada masa itu seringkali terlalu panjang lebar membicarakan satu topik yang tidak menyucikan, tidak mengangkat kesucian jiwa, tidak mempromosikan penyucian jiwa, sanctification, dan tidak mempersatukan kawanan domba. Jadi banyak sekali pekabaran-pekabaran pada zaman itu yang dikhotbahkan yang seringkali memecah belah kawanan domba. Dikatakan disinilah setan mengambil keuntungan yang dapat diambil untuk merugikan pekerjaan itu. Paragraf yang kedua. Namun, katanya, pelajaran-pelajaran seperti halnya bait suci dalam hubungan dengan 2300 petang dan pagi, ya, bait suci dalam kaitannya dengan 2300 petang dan pagi. Kemudian yang kedua, perintah-perintah Tuhan dan iman Yesus. Jadi ada 3 hal, bait suci, perintah-perintah Tuhan, dan iman Yesus adalah sangat tepat untuk menjelaskan pergerakan Advent di masa lalu dan menunjukkan posisi atau tanggung jawab kita saat ini. Pelajaran yang 3 ini akan menetapkan iman bagi mereka yang ragu, akan mengokohkan iman bagi mereka yang ragu, dan akan memberi kepastian tentang kemuliaan masa yang akan datang. Inilah yang saya telah sering lihat yang merupakan pelajaran-pelajaran penting yang harus dibicarakan oleh para juru kabar. Jadi saudara-saudara, para pengkhotbah seharusnya hanya untuk mengkhotbahkan yang 3 ini. Selain yang 3 ini, saudara-saudara, selain yang 3 ini, pasti akan menimbulkan perpecahan. Tetapi ketika saya mempelajari atau membahas bait suci, membahas perintah-perintah Tuhan, membahas iman Yesus, maka inilah pelajaran yang tidak akan memecah, tetapi malahan akan meneguhkan iman bagi mereka yang ragu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sudah membahas bait suci. Saya sudah membahas 2300 petang dan pagi. Saya sudah membahas iman Yesus, yaitu pembenaran oleh iman. Kebenaran Kristus, righteousness of Christ, saya sudah bahas ini dalam hubungannya dengan pekabaran malaikat ketiga. Sekarang tiba waktunya kita belajar perintah-perintah Tuhan atau commandment of God. Commandment of God ini bukan hanya 10 hukum Taurat, kita sudah sering bahas ini, tetapi juga adalah hukum kesehatan. Perintah Tuhan selain hukum Taurat juga adalah hukum kesehatan. Saya sudah melunasi hutang saya untuk membawakan pekabaran tentang hukum kesehatan. Tinggal 1 lagi yang belum, yaitu tentang 10 hukum Taurat. Ketika ini selesai, maka hutang saya lunas. Dan kita sudah harus berangkat dari rasa ragu. Harusnya ketika pelajaran tentang hukum Tuhan ini selesai, harusnya iman semakin kuat dan keraguan akan semakin hilang. Mari kita belajar. Karena ini begitu penting, kita akan pelajari dengan sangat pelan-pelan. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Saudara-saudara, ketika saya angkat kata Elohim, banyak mungkin yang alergi. Saya tidak tahu, tetapi kata Elohim inilah yang seharusnya dipakai di dalam tulisan Alkitab ini. Keluaran 20 ayat yang ketiga harusnya menuliskan jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Kenapa? Ada alasannya. Kita pelajari dari kamus Alkitab Ibrani. Ya. Bahasa Inggrisnya adalah thou shalt have no other gods before me. Jangan ada padamu other gods.
Gods di sini bentuknya jamak. Karena kamus Alkitab bahasa Ibrani, gods H430, bahasa aslinya ada Elohim. Elohim ini adalah bentuk jamak. Kalau bentuk tunggal itu El. Tetapi yang ada di dalam Keluaran 3 ayat 20 ini adalah jamak Elohim. Bentuk jamak dari El. Kemudian, kalau kita baca, kita harus baca dari ayat 1, Keluaran 20. Karena tidak mungkin kita bisa mengerti langsung ayat 3. Ya, kita baca dari ayat 1, Keluaran 20 ayat 1. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan. Tuhan di sini adalah Yehova, Lord, dalam huruf besar semua. Bahasa aslinya dari kamus Alkitab bahasa Ibrani H3068. Lord di sini bahasa aslinya adalah Yehova. Jadi saya mau ganti dulu ya. Saya mau ganti dulu ya. Sementara ini dalam session ini saya mau ganti dulu supaya kita bisa mendapatkan pengertian yang tepat tentang hukum pertama ini. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yehova, Elohimmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ingat, ketika saya bilang Elohim ini artinya jamak, ya, gods, ya. Akulah Yehova, Elohimmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kemudian ayat 3 baru diucapkan, Thou shalt have no other gods. Jangan ada padamu Elohim selain aku. Sekarang pertanyaannya, jangan ada padamu Elohim selain aku. Siapakah aku ini? Aku ini adalah Yehova. Tapi kenapa Yehova adalah Elohim? Ya, pada ayat 2 Tuhan menegaskan bahwa dirinya adalah Elohim dalam bentuk jamak. Dia menyebutkan namanya Yehova, tetapi dia menyebutkan juga jabatannya sebagai Elohim dalam bentuk jamak. Apa maksudnya ini? Kita punya terang dari Patriarchs and Prophets, ya, 305 paragraf yang keempat. Yehova itu, ya, di sini menjelaskan. Kita punya terang kecil, kita ambil, kita pelajari. Puji Tuhan, kita bisa mengerti lagi. Siapa Yehova itu? Yehova itu yang kekal, yang ada, yang tidak diciptakan. Dialah sumber segala sesuatu dan yang memelihara segala sesuatu. Dialah saja yang berhak atas penghormatan dan penyembahan tertinggi. Manusia dilarang untuk memberikan kepada objek lain tempat pertama dalam kasih dan dalam perbaktian. Ya, saudara-saudara, kita tahu di sini, ya, Roh Nubuat terangkan, tegaskan bahwa Yehova itu adalah yang kekal, yang tidak diciptakan, sumber segala sesuatu, dan pemelihara segala sesuatu. Oke, kita simpan dulu sampai di sini. Lebih lanjut, kenapa Elohim ini digunakan dalam bentuk jamak? Apa maksudnya? Tadi kita tahu dari Alkitab, kamus Alkitab Ibrani, gods, Elohim, bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah El. Bentuk jamaknya adalah Elohim. Ya. Keluaran 20 ayat 2, Lord di sana, akulah Tuhan, artinya akulah Yehova. Oke. Sekarang kita baca dalam Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat yang keempat. Saya mau ambil dari Alkitab supaya kita baca ya. Saya tadi lupa kasih bahasa Indonesianya. Ulangan 6
ayat yang keempat. Di sini dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ya, saya mau copy ini supaya kita kembali ke sini. Oke. Ya, bahasa Inggrisnya adalah dengar hai Israel, Tuhan di sini adalah 3068, artinya Yehova ya. Tuhan itu adalah Elohim kita. Elohim jamak. Tuhan Elohim kita adalah Jehovah satu. Ini gimana ini artinya? Ya. Dengarlah hai Israel, Jehovah itu Elohim kita. Yaitu satu Jehovah. Bagaimana Elohim jamak tapi katanya satu? Yang mana ini yang benar? Apakah Alkitab salah? Satu di sini, ya saya tandain di sini adalah bahasa Ibrani dari kamus H259. Artinya one, satu, tapi sebagai gabungan. Jadi bukan satu matematis ya. Satu matematis itu 1, 2, 3, 4. Itu satu matematis, angka, numerik. Tapi satu di sini adalah ekad. Ekad ini adalah united, gabungan. Kita belum mengerti, lebih lanjut kita lihat ayat yang lain. Kita buka di dalam Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Apa ini maksudnya? Satu tapi gabungan. Ya, ekad ini apa? Kita baca Kejadian 2 ayat 24. Ini adalah pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ya, tentang waktu pernikahan mereka. Demikianlah seorang pria meninggalkan ibunya, bapaknya dan ibunya, dan akan bersatu dengan istrinya, dan mereka akan menjadi satu daging. Nah, satu di sini one, ya, one di sini adalah sama dengan one yang tadi, yang di Ulangan 6 ayat 4, yang ekad. Jadi kita bisa cari gambarannya ya. Jadi ekad ada laki-laki, ada perempuan, tapi satu. Inilah yang dimaksud dengan ekad, united. Ya. Apakah mereka satu? Iya, mereka satu. Tapi bukan satu seperti yang numerik, satu singular. Mereka jamak. Ada laki-laki, ada perempuan, tapi mereka adalah united. Oke. Penjelasan lebih lanjut dari Alkitab. Kejadian 1 ayat 5. Ya. Dan Tuhan menamai terang itu siang, dan malam, dan gelap itu dia namakan malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari. Ya, first day, hari pertama. Hari itu satu. Ya. Hari itu satu, first. Yang pertama, satu. Hari yang pertama, hari yang ke-1. Tetapi apakah di sana satu itu ada siang, ada malam, ada petang, ada pagi. Tapi itu satu. Sama seperti tadi, ada laki-laki, ada perempuan di dalam pernikahan, tapi mereka adalah satu. Sama seperti hari, ada petang, ada pagi, tapi itu disebut satu hari. Ya, united, one, ekad. Oke.
Kita belajar dari Perjanjian Baru. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30 dikatakan ini pada waktu Yesus mau dilempari ya, karena dia mengaku sebagai, bukan mengaku, maksudnya dia dituduh ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Kata-kata sebenarnya dari Yesus adalah seperti ini. Aku dan Bapakku adalah satu. Di sini saudara-saudara sudah ganti. Bukan lagi Hebrew, tapi bahasa Greka. Ya, kita tahu bahwa Perjanjian Baru tidak ditulis dalam bahasa Ibrani, melainkan ditulis dalam bahasa Greka. Jadi satu di sini, aku dan Bapa adalah satu. Apa artinya satu di sini? Ya. Tadi Perjanjian Lama kita sudah belajar satu itu maksudnya sudah mengerti ya, seperti suami dengan istri satu. Seperti siang dan malam itu satu. Satu hari namanya. Sekarang jamak, Elohim itu jamak, siapa saja isinya. Kita dapat dari Perjanjian Baru. Aku dan Bapa adalah satu. Apa artinya satu di sini? Kita lihat, kita bandingkan. Satu di sini adalah Greka 1520. 1520. Ya, di kamus bahasa Greka 1520. Kita bandingkan dengan Yohanes 17 ayat 11. Saya ada bahasa Indonesianya di sini. Yohanes 17 ayat 11. Saya sudah cek terjemahannya. Ini cocok, ya. Karena ada beberapa terjemahan dari LAI yang tidak cocok dengan bahasa aslinya. Tapi yang ini saya mau ambil bahasa Indonesianya karena ini cocok. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku, ini Yesus yang bilang ya, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tetapi mereka ini murid-muridnya. Ini pada waktu Yesus berdoa sebelum dia meninggalkan murid-muridnya. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi murid-muridku masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Permintaan Yesus apa? Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu mereka, ini bukan namamu ya, yaitu mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. One as we are. Supaya murid-muridku itu menjadi satu seperti kita. Kita ini siapa? Aku dengan Bapa, Yesus dengan Bapa. Ya, seperti tadi yang dibilang di dalam Yohanes 10:30. Yesus dengan Bapa adalah satu. Maka ketika Yesus berdoa supaya murid-muridnya satu, apakah murid-murid ini memang satu jumlahnya satu numerik? Bukan kan? Murid-murid ini ada 11 setelah Yudas tidak ada. Ada 11 murid-murid ini. Tapi Yesus bilang supaya mereka menjadi satu. Inilah satu, united, ya. United. Sebagaimana Yesus united dengan Bapa. Nah, sekarang apa urusannya dengan hukum pertama? Kita harus belajar hukum pertama ini dari susunan katanya. Karena kalau kita tidak mengerti susunan katanya, maka kita akan menginterpretasikannya dengan salah. Dan kesalahan ini bisa fatal. Ya, saudara-saudara, bagaimana hukum diterjemahkan tapi salah? Ya, makanya tiap negara hukumnya ditulis dalam bahasa negara itu. Contoh, Indonesia, hukumnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Filipina, walaupun Filipina itu mayoritas berbahasa Inggris, tapi hukum negara itu ditulis dalam bahasa Filipina, bahasa native language-nya. Karena kalau diterjemahkannya salah, maka interpretasi bisa salah. Ya. Jadi kita tahu sekarang bahwa jangan ada padamu gods. Gods ini adalah selain Bapa dan Yesus. Ya. Jadi kita tahu bahwa gods yang dimaksud dengan one God itu adalah ada Bapa, ada Yesus.
Sebagaimana yang ditulis dalam Yohanes 10 ayat 30. Jangan ada padamu selain Bapa, Yehova, dan Yesus di hadapan Yehova. Saudara-saudara, ini kita harus mengerti. Aplikasinya setelah ini saya ambil dari buku Roh Nubuat. Karena kita punya banyak terang tentang praktikal bagaimana jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Bagaimana melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari, kita punya petunjuk walaupun sedikit, tapi kita akan bahas. Oke. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Hubungannya dengan reformasi kesehatan. Kepada saya ditunjukkan bahwa pekerjaan reformasi kesehatan telah sangat jarang dimasuki. Artinya apa? Dikerjakan. Ya. Pekerjaan reformasi kesehatan jarang dikerjakan. Sementara beberapa orang merasa sangat penting, ya, reformasi kesehatan itu sangat penting, dan mengerjakan iman mereka dalam pekerjaan tersebut. Yang lainnya tetap acuh dan telah jarang sekali mengambil langkah pertama untuk masuk dalam reformasi ini. Seolah-olah ada di dalam mereka suatu perasaan tidak percaya. Itu satu, ya. Kenapa ada yang cuek sama pekerjaan reformasi kesehatan? Ada dua alasan. Yang pertama adalah karena tidak percaya. Tidak percaya apa? Tidak percaya kalau kita reformasi kesehatan ini bisa sehat. Nggak percaya. Oh, saya harus ambil yang lain. Saya harus punya wisdom dunia. Saya harus punya kebijakan dunia. Saya harus bijak. Ya. Tidak bisa saya hanya mengandalkan reformasi kesehatan, apalagi di tengah-tengah pandemik seperti ini. Saya harus bijak. Ini dia. Ya. Seolah-olah ada orang-orang yang tidak percaya. Dan yang kedua, alasan kedua adalah karena reformasi ini mengekang, membatasi, restriction, ya, seperti bangsa Israel tadi, mengekang selera-selera yang penuh nafsu. Itu sebabnya banyak yang mundur dari reformasi kesehatan. Roh Nubuat katakan, orang-orang yang mundur ini, mereka memiliki other gods di hadapan Tuhan. Siapa gods mereka? Gods mereka diganti. Bukan lagi Elohim, ya, yaitu Bapa dan Yesus. Bukan lagi Elohim, tetapi siapa? Selera dan nafsu. Inilah sekarang Elohim mereka. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada reformasi kesehatan, bahwa reformasi kesehatan dapat menjaga kesehatan kita, dapat membuat kita tetap sehat, yang tidak percaya, yang tidak suka dilarang-larang, mereka ini sudah melanggar hukum pertama. Yang kedua, jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Dalam kasus pendeta atau imam. Ya, ini ada di CH82 paragraf yang pertama. Di dalam satu ayat dikutip di dalam kutipan ini dari Yesaya 52 ayat 11. Menjauhlah, menjauhlah. Keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Yehova. Saudara-saudara, siapa itu orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan? Bait suci. Golongan siapa itu yang mengangkat peralatan-peralatan mesbah, ukupan, kaki dian, tabut perjanjian, altar, mesbah korban bakaran, mesbah bejana pembasuhan? Siapa yang mengangkat ini? Ketika mereka di padang gurun, ketika Tuhan bilang harus pindah dari sini, berjalan lagi, maka bait suci ini dilipat, ya, dilipat karena portable. Kemudian orang-orang yang mengangkat perkakas-perkakas ini siapa? Golongan imam. Apa kutipan tentang golongan imam ini? Orang-orang yang telah diasingkan dengan penumpangan tangan untuk melayani dalam hal-hal kudus, seringkali berdiri dengan mulut mereka yang kotor, bibir yang ternoda, dan nafas mereka yang bau tembakau.
mereka berdiri di hadapan umat, mereka berdiri, pendeta-pendeta, imam-imam berdiri di depan umat, mereka mewakili Kristus, merepresentasikan Kristus, menjadi perwakilan Kristus. Bagaimanakah pelayanan yang demikian dapat diterima oleh Bapa yang kudus, yang mengharuskan para imam Israel membuat persiapan-persiapan khusus sebelum datang menghadap hadiratnya? Kalau tidak, kekudusan yang sakral itu akan menghabisi mereka yang tidak menghormati dia. Sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa Nadab dan Abihu. Saudara-saudara tahu bahwa imam pada masa bangsa Israel, pada periode bangsa Israel, mereka harus membuat persiapan khusus. Setiap upacara ada persiapan khusus. Dan persiapannya itu beda-beda. Secara khusus kita sudah pernah bahas tentang persiapan imam di hari Grafirat. Dia harus memperdamaikan keluarganya dulu. Dia harus memperdamaikan dirinya dengan umat. Baru dia boleh masuk, mengambil bagian, melayani di dalam bilik yang maha suci. Harus ada persiapan yang khusus. Yang kudus. Kenapa? Karena kalau tidak, maka mereka akan seperti Nadab dan Abihu. Anak-anak Harun. Kenapa mereka? Apa yang terjadi dengan mereka? Mati. Mati karena mereka membawa api asing. Api yang membakar mezbah bakaran itu adalah api yang turun dari surga. Tetapi Nadab dan Abihu membawa api yang lain. Api yang mereka buat sendiri untuk membakar mezbah. Korban di atas mezbah. Dan apa yang terjadi? Nadab dan Abihu mati, hangus, terbakar. Mereka yang mengaku melayani Bapa, sementara mereka melakukan penyembahan berhala dengan membuat selera mereka menjadi Tuhan. Mereka mengaku menyembah Tuhan, sementara di saat yang sama mereka melanggar hukum pertama. Mereka memiliki other gods di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, para pendeta, golongan imam, yang tidak melakukan persiapan yang kudus ketika berdiri mewakili Tuhan di hadapan umat, maka mereka ini sudah melanggar hukum yang pertama. Jangan adamu Elohim lain di hadapanku. Dalam hubungannya dengan mengorbankan prinsip. CS 145 paragraf yang pertama. Kita sering melihat orang-orang yang memiliki jabatan penting yang tinggi sebagai pengikut Kristus. Namun yang telah merusak imannya. Imannya karam, ya. Sebuah pencobaan datang kepada mereka dan mereka mengorbankan prinsip dan kepentingan rohani untuk memperoleh harta dunia yang didambakan. Umpan setan sudah berhasil. Kristus sudah menang. Dengan demikian, adalah mungkin bagi manusia untuk menang juga. Jadi karena Kristus sudah menang, seharusnya manusia bisa menang. Seharusnya tidak perlu mengorbankan prinsip. Seharusnya tidak perlu menyamakan diri dengan dunia untuk memperoleh kemenangan. Umat Tuhan, pengikut Kristus, akan menang tanpa dukungan dunia sekalipun. Itu yang kutipan ini katakan. Sebagaimana Kristus sudah menang, sebenarnya manusia itu bisa juga menang. Tetapi, katanya, manusia menempatkan dirinya di bawah kepemimpinan Elohim dunia ini. Ya, mereka mencari dukungan dari dunia. Ketika mereka mencari dukungan dari dunia supaya mereka bisa diterima oleh dunia, maka langkah itu adalah langkah menjauh dari panji Yesus Kristus dan masuk ke barisan musuh. Semua kekuatan manusia itu diberikan untuk mendapat keuntungan, dan dia menyembah other gods selain Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya mengorbankan prinsip kebenaran saya, kalau saya mengorbankan hukum kesehatan supaya saya laku di dunia, itu artinya saya menempatkan diri di bawah kepemimpinan Elohim dunia. Ingat tadi, Elohim itu jamak, ya. Elohim dunia
Banyak, apapun bisa menjadi Elohim, ya. Selain daripada Yesus dan Bapa. Saudara-saudara, mengorbankan prinsip demi apapun yang menguntungkan saya, ya, demi apapun yang menguntungkan saya, adalah melanggar hukum pertama. Secara praktikal lagi. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Kita tadi sudah belajar bahwa Elohim ini adalah Bapa dan Yesus. Ya, mereka dikatakan satu, padahal jamak. Elohim jamak. Mereka dikatakan satu karena maksudnya di sini adalah united. Apa yang melanggar hukum pertama? Kasih dan perbaktian. Saudara-saudara, perbaktian bisa juga menjadi pelanggaran terhadap hukum pertama. Mengasihi juga bisa menjadi pelanggaran terhadap hukum pertama. Tulisan Ronubuat Eternity Past 211 paragraf yang pertama. Saya sengaja tulis di sini bahasa Inggrisnya supaya saudara-saudara yang mengerti bahasa Inggris pastikan bahwa saya tidak ini tidak asal-asalan sebut, ya. Ini bahasa Inggrisnya, tidak asal-asalan terjemahkan, ya. Jadi saya langsung baca bahasa Indonesianya saja. Saudara-saudara yang mengerti bahasa Inggris boleh cek. Ini bahasa Inggrisnya saya attach di sini. Apapun yang kita inginkan yang cenderung mengurangi kasih kita kepada Bapa, atau yang masuk ke dalam perbaktian yang seharusnya untuk Bapa. Kita sudah membuat a God, Elohim lain. Ya, jadi apa saja yang cenderung mengurangi kasih saya kepada Bapa, ataupun apa saja yang masuk ke dalam perbaktian yang seharusnya perbaktian ini adalah untuk Bapa, ini sudah melanggar hukum pertama. Saudara-saudara, saya mau langsung to the point saja, ya. Peringatan ulang tahun di hari Sabat. Ini adalah pelanggaran hukum pertama. Ya, Departemen Sekolah Sabat seringkali menggunakan momen hari Sabat untuk peringatan ulang tahun, memberikan souvenir kepada yang berulang tahun dalam 1 bulan atau dalam 1 kuartal. Ini adalah membuat Elohim lain. Stop ini di gereja. Perayaan Hari Kartini di hari Sabat. Saudara-saudara, ini juga adalah membuat Elohim lain. Pelanggaran hukum pertama. Ingat tadi, apa saja yang masuk ke dalam perbaktian, yang seharusnya perbaktian ini untuk Bapa, tetapi kita alihkan menjadi mengingat jasa-jasa Kartini, mengingat hari ulang tahun, mengingat jasa-jasa yang lain dan lain sebagainya. Ini adalah pelanggaran hukum pertama. Perayaan Hari Ibu. Apapun yang masuk ke dalam perbaktian yang seharusnya memperingati jasa-jasa Bapa, tetapi kita masukkan untuk memperingati jasa-jasa Ibu. Ini adalah membuat Elohim lain di hadapan Tuhan. Perayaan Hari Kemerdekaan. Apa saja yang masuk ke dalam perbaktian yang seharusnya adalah untuk memperingati jasa-jasa Bapa dan Yesus Kristus, tapi kita ganti dengan memperingati hari kemerdekaan negara kita pada hari Sabat. Ini adalah membuat Elohim lain selain Tuhan, selain Yehova. Penghormatan bendera negara di dalam gereja di hari Sabat ataupun di hari lain. Ini juga sama saja dengan memasukkan ke dalam perbaktian penghormatan yang seharusnya kita berikan kepada Bapa. Memang kita juga menghormati Bapa pada hari Sabat itu, tetapi kita masukkan yang lain. Kita masukkan yang lain ini. Ya. Ingat kata-katanya, mengurangi kasih.
kasih itu masih ada, tapi berkurang. Penghormatan kepada Bapa hari Sabat itu masih ada, tetapi kita imbangi, kita masukkan penghormatan kepada yang lain. Ya. Ini adalah Elohim lain di hadapan Tuhan selain Jehovah. Pelantikan Pathfinder dan Master Guide di hari Sabat, memasukkan ke dalam perbaktian. Ingat, hari Sabat bukan hanya pagi sampai jam 12 siang atau sampai jam 1 siang. Setelah potluck, bukan berarti kita bebas untuk melakukan apa saja, untuk melakukan games, untuk melakukan acara-acara kesenangan. Bukan. Untuk melakukan pelantikan Pathfinder dan Master Guide. Bukan. Sepanjang hari Sabat Tuhan katakan, dari mulai matahari terbenam sampai matahari terbenam. Itulah hari Sabat. Itu harusnya untuk Elohim saja. Tetapi apabila kita memasukkan ke dalam perbaktian, ya, menjadi bagian dalam perbaktian, yang seharusnya perbaktian itu, ingat tadi, ya, kutipan Patriarchs and Prophets, Jehovah itu apa? Satu-satunya yang harus disembah, satu-satunya yang layak untuk menerima perbaktian kita. Satu-satunya. Kalau ada dua berarti salah, berarti pelanggaran. Peresmian gedung baru di hari Sabat. Saudara-saudara, ini juga sama saja dengan memasukkan ke dalam perbaktian apa yang seharusnya diberikan hanya kepada Elohim. Saudara-saudara, semua ini pelanggaran hukum pertama. Selain itu, Review and Heralds, tanggal 10 September 1901. Judulnya adalah Jangan Ada Elohim Lain di Hadapanku. Kutipannya adalah, saudara-saudara bisa baca, ini satu artikel, tapi saya kesimpulan saja. Kalau boleh dicek sendiri ya, boleh dicek sendiri. Ini kesimpulannya. Foto diri sendiri atau foto teman-teman yang ada di rumah, di atas meja-meja, di rak-rak dinding, di atas rak papan, yang merampas waktu dan pikiran yang seharusnya diberikan secara khusus, secara kudus kepada Tuhan. Ini adalah Elohim lain selain Jehovah. Selected Messages volume yang kedua, pasal yang ke-41. Album foto yang dipenuhi dengan foto-foto keluarga dan teman-teman mereka ditempatkan untuk menarik perhatian para tamu yang datang. Ini juga adalah pelanggaran hukum pertama. Konteksnya seperti ini. Ya, saya bicarakan konteks. Mencetak foto pada masa itu adalah mahal. Dan banyak sekali umat-umat Tuhan, umat-umat Advent pada saat itu, mereka menghabiskan uang untuk mencetak foto yang mahal. Sehingga akibatnya pekerjaan Tuhan tidak terpelihara dan tidak menarik orang. Orang lebih tertarik kepada cetak-cetak foto dan tukar-menukar foto. Maaf, Anda belum beruntung. Maaf, wajah kamu jelek. Pasang kayu jam 10. Mencetak foto yang mahal membuat pekerjaan Tuhan tidak lagi terlihat menarik. Yang lebih menarik apa? Yang lebih menarik adalah foto-foto keluarga, foto-foto teman. Ini lebih menarik daripada pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, saya melihat bahwa acara foto-foto ini sudah dilakukan pada hari Sabat. Ini terjadi di gereja saya. Saya tidak tahu apakah ada anggota gereja saya yang mendengar saat ini. Tapi saya sangat bersedih melihat bahwa ada session foto dikhususkan di hari Sabat, mengambil tempat latar belakang di atas mimbar, di dalam gereja, di luar di pelataran, dan di ruang fellowship. Ini semua digunakan sehingga pekerjaan Tuhan dan acara gereja yang lain seakan-akan lebih tidak menarik. Ya, lebih tidak menarik dibandingkan dengan acara session foto ini. Saudara-saudara, mari kita bertobat. Mari kita bertobat. Banyak yang di gereja, ketika khotbah dikumandangkan di depan mimbar, mengambil waktu untuk foto selfie di bangku masing-masing. Saudara-saudara,
Ini sedang pelanggaran hukum pertama. Seharusnya ini tidak terjadi ketika ada perbaktian. Ingat bahwa perbaktian itu hanya untuk Elohim. Hanya untuk Jehovah. Hanya dialah satu-satunya yang berhak menerima perbaktian dan waktu dan sepenuh semua kesempatan yang kita miliki. Saudara-saudara, seperti yang saya janjikan tadi, bahwa pelajaran ini singkat. Sangat singkat, tetapi ketika saya lakukan ini, ketika saya sudah mengetahui ini, maka mari kita reformasi. Kita belajar 2 minggu yang lalu. Pertobatan yang tidak diikuti dengan reformasi adalah pertobatan yang palsu. Kalau saya tahu ini yang benar, mari kita reformasi. Jangan ambil bagian dalam pelanggaran hukum pertama. Oke. Baik, kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Sumber tulisan tentang tidak boleh foto-foto. Oh, tadi ini. Ada banyak ya, ada di selected messages, tapi saya ambil ini dari Review Herald 10 September 1901. Ya, boleh dibaca, ini artikelnya satu artikel, tapi ini saya ambil kesimpulannya. Di Selected Messages chapter 41 juga bicarakan tentang hal yang sama. Dan ada buku-buku lain juga. Oke, terima kasih. Baik. Kalau ada pertanyaan, bagaimana mengisi hari Sabat itu di gereja atau di rumah dengan tidak melanggar hukum pertama? Ya banyak yang bisa kita lakukan. Ya, saya tadi hanya mencantumkan yang tidak boleh kita lakukan. Banyak yang bisa kita lakukan di rumah maupun di gereja. Ya tentunya di gereja pasti lebih susah. Karena apa? Karena pertemuan banyak orang, kebiasaan orang. Yang satu menganggap ini benar, yang satu menganggap itu tidak benar. Nah, ini menjadi satu hal yang membuat pergumulan semakin lebih berat ketika hari Sabat. Terus terang buat saya. Ya, tidak boleh tidur pada hari Sabat. Ya, ini ada juga. Ini di Child Guidance ya. Kita akan belajar ini, Kateri, kita akan belajar ini pada hukum yang keempat ya, Kak ya. Nanti kita akan lebih gamblang belajar khusus tentang hari Sabat di sana. Ya, Kateri, sabar ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Bagaimana cara kita memulai reformasi di gereja untuk tidak lagi mengadakan acara pemberian hadiah ulang tahun dan hari ibu? Ya, pergumulan yang sama ya, Felicia. Saya juga bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun saya. Khususnya Departemen Pelayanan Anak. Waduh, ini kalau saya baca Child Guidance dengan ritual-ritual Departemen Pelayanan Anak, waduh. Ini kalau pemberian hadiah ulang tahun biasanya under Departemen Sekolah Sabat ya. Tapi ini Tuhan bilang kita punya kuasa ya. Tadi kutipannya ya. Sebagaimana Kristus, kita tidak boleh mengorbankan prinsip. Kita tidak boleh mengorbankan prinsip dan tidak boleh mengorbankan kepentingan rohani. Dan janjinya adalah sebagaimana Kristus sudah menang, kita juga pasti menang. Itu janjinya, itu pasti.
Kalau saya ada dalam situasi itu saat dalam gereja, apa yang harus dilakukan? Oh, karena biasanya acara-acara itu diselipkan sesudah khotbah sebelum tutup ibadah. Saudara-saudara, itu sebabnya. Ya, karena memang gereja ini sulit sekali direformasi. Ya, sulit sekali direformasi. Ya. Itu sebabnya kemarin gereja sampai lockdown. Kenapa Tuhan izinkan gereja ini lockdown? Tertutup. Bukan lockdown lagi, shutdown. Karena memang sulit untuk direformasi, jadi ditutup. Sekarang dibuka lagi. Ya saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu karena akses kami untuk turun ke kota sudah sangat sedikit. Ya karena kami tidak mau mengorbankan prinsip. Itu sebabnya buat saudara-saudara yang masih hadir di gereja, ketika acara-acara ini, pelanggaran-pelanggaran hukum pertama ini masih dipelihara di dalam ritual-ritual perbaktian, apa yang harus dilakukan? Atau mungkin ada teman-teman lain yang bisa membantu saudari Lucy Angelina. Bagaimana dengan activity hiking dan nature walk? Ini kita akan belajar nanti pada hari Sabat ya, hukum keempat ya Ibu Meliana ya. Ya. Ini ada hubungannya dengan pemeliharaan hari Sabat. Kita akan belajar. Ya. Bagaimana dengan tadi Mirna? Bagaimana dengan pemberian hadiah Sabat 13 untuk anak-anak di sekolah Sabat anak-anak? Child guidance. Ini sangat menentang pemberian hadiah. Ya. Tapi kita akan belajar lagi nanti tentang kenapa pemberian hadiah ini tidak dianjurkan. Ya, secara garis besarnya saya katakan bahwa pemberian hadiah tanpa ada dasar atau alasan yang jelas, ini child guidance saya katakan, tanpa ada dasar dan alasan yang jelas untuk memberikan hadiah itu, untuk memberikan penghargaan itu adalah pemanjaan selera. Jadi pemberian hadiah, ketika saya memimpin Departemen Pelayanan Anak ini, saya tiadakan. Saya tiadakan. Kurang lebih 7 tahun, kalau saya nggak salah ya, saya memimpin Departemen Pelayanan Anak-anak. Ya, memang semua orang tua protes, karena biasanya dapat Tupperware 3 bulan sekali. Tapi saya stop ini semua. Saya stop. Dan ketika saya tidak lagi memimpin Departemen Pelayanan Anak, pemimpin yang baru kembali menggalakkan pemberian hadiah-hadiah ini. Dan anak saya dicatat, walaupun kami sudah tinggal di gunung ya, kami jarang-jarang ke gereja. Dulu waktu sebelum pandemik, setelah pandemik hampir tidak pernah lagi kami datang ke kota untuk ibadah Sabat. Dulu ya anak saya masih dicantumkan nama untuk diberikan hadiah. Jadi masih, karena semua anggota, baik tamu maupun anggota, anak anggota semuanya akan dikasih hadiah. Dan mungkin hampir 1 triwulan sekali kami datang. Ketika kami datang itu hadiah di lemari udah numpuk atas nama anak-anak saya ya. Ini keluarga Malau, ini untuk Giovanna, Josema dan Joani. Ini ya Kak hadiahnya. Saya tolak. Saya tolak. Saya tidak mau terima. Dalam hal ini saya tidak mau korbankan prinsip. Saya tahu itu salah, saya tidak lakukan ketika saya jadi pemimpin. Tapi ketika saya tidak jadi pemimpin lagi, saya tidak mau terima itu. Itu yang saya lakukan. Ya, orang-orang gereja udah tahu. Ya, sering juga pemberian hadiah makanan tidak menyehatkan untuk anak-anak. Ya. Adakah pertanyaan lagi? Jadi Lady, kapan hadiah-hadiah itu bisa diberikan? Hadiah-hadiah? Ya, yang di gereja. Kalau untuk anak-anak, no gift at all, Kak Terry.
Maksudnya bukan makanan cemilan, bukan. Yang dikasih itu buku atau apa gitu loh, hadiahnya. Oh, kalau jadi gini ya, kita yang ditentang itu adalah pemberian yang tidak punya makna, ya, yang diarahkan, yang tidak punya makna. Artinya kalau kita mau memberikan gift, ini harus jelas. Contoh, dia ulang tahun kita kasih hadiah. Ini salah, itu Ron Hubbard katakan. Karena harusnya dia yang memberikan hadiah kepada Tuhan, bukan dia diberikan hadiah. Gitu. Itu salah satunya. Kemudian hadiah apa lagi? Hadiah ayat hafalan, dikasih hadiah, itu salah. Itu salah. Nah, ini yang ada tujuannya ya, yang ada tujuannya. Dia bisa ayat hafalan dikasih hadiah, itu salah. Dia ulang tahun dikasih hadiah, itu salah. Apalagi yang setiap Sabat 13 nggak ada alasan apa-apa, cuman Sabat 13 saja, itu keluar hadiah semua. Itu budget gereja loh. Apalagi itu, Kateri. Itu lebih salah lagi, karena nggak ada alasan, nggak ada apa-apa. Pokoknya 3 bulan sekali, banjir hadiah. Ya, karena di sini kalau bukan Sabat 13, kalau ini anak kan ada dia punya umur-umurnya. Ya. Jadi kalau dari satu kelas ini terus pindah karena dia ke SMP atau gimana, dia pindah kelas. Ya. Nah, itu diberikan buku kecil. Jadi diberikan karena dia pindah kelas, dia berpisah dari kelas sekolah sahabatnya dia. Iya. Kalau tidak diberikan, kenapa? Oke. Ya. Oke, kayaknya itu kebiasaan ya. Iya. Oke. Ngerti. Bagaimana? Terima kasih. Ya, bagaimana dengan acara pisah sambut pendeta? Di sana ada pemberian kenang-kenangan. Acara pisah sambut pendeta pun jangan dilakukan hari Sabat. Hari Sabat hanya untuk perbaktian, penyembahan kepada Elohim, Bapa dan Anak. Tidak ada urusan lain. Bukan hanya hadiahnya yang salah, tapi acara pisah sambut itu juga salah dilakukan pada hari Sabat. Pelanggaran hukum pertama. Ya, kenapa? Sorry. Bagaimana kalau pendeta diurapi? Urapi pendeta pada hari Sabat? Tidak. Tidak boleh? Hukum pertama itu jelas. Perbaktian, penghormatan hanya untuk Elohim. Tidak ada urusan lain. Kenapa harus diadakan di hari Sabat? Kan bisa hari lain, Kak. Oh, oke. Rapat majelis. Rapat majelis juga jangan hari Sabat. Ya, kalau rapat majelis, ya biasanya hari Minggu di sini. Ya. Bagaimana dengan pemberian plakat untuk pembicara? Tidak. Pembicara PA, pendeta, bisa nggak? Tidak. Tidak ada penghargaan. Itu tadi ya, Patrick. Saya ini lagi. Saya share lagi ya, bentar ya. Tadi dari Patriarch and Prophets. Oke. Ini ya. Yang paling bawah ini. Nah, dialah sumber segala sesuatu. Dialah saja yang berhak atas penghormatan. Ya, penghormatan. Jadi kalau kita mau menghormati pembicara, jangan hari Sabat. Memberikan kenang-kenangan, hari Sabat ini ada hubungannya nanti dengan hukum keempat. Ya. Penyembahan tertinggi, perbaktian, tidak, ya kan? Manusia dilarang untuk memberikan kepada objek lain. Tempat pertama dalam kasih dan perbaktian. Jadi nggak boleh perbaktian itu dicampur-campur dengan yang lain.
Oh. Jupri, apakah hanya saat perbaktian Sabat saja? Tidak diharuskan dirayakan perayaan-perayaan yang dibahas. Oh, tidak hanya hari Sabat ya. Tadi kan kita tadi berbicara tentang ritual-ritual perbaktian ya. Pelanggaran hukum pertama yang sering kali muncul pada hari Sabat di gereja ya. Tadi kan ada beberapa praktikalnya dari buku Roh Nubuat. Salah satunya adalah tentang perbaktian ya. Nah, di sini juga dibilang, apakah pelanggaran hukum pertama ini hanya terjadi pada hari Sabat? Tidak, ya. Tadi kan banyak health reform, meragukan health reform, reformasi kesehatan. Ini pelanggaran hukum pertama, ya. Kemudian tadi apalagi memberi penghargaan kepada selain daripada Elohim. Ini juga pelanggaran hukum pertama. Mengorbankan prinsip demi untuk mencapai keuntungan, demi untuk kita mendapatkan dukungan dari dunia. Ini juga hukum pertama, pelanggaran hukum pertama. Jadi tadi ada beberapa ya. Nah, semoga Jupri tadi sama Alvin tadi ini ya, nggak terlambat tadi ya. Penyerahan bayi. Penyerahan bayi kalau dilakukan pada hari Sabat ini salah. Pemilihan diakones dan lain-lain, kalau dilakukan di hari Sabat, ini salah. Penyerahan bayi nggak masalah ya. Ini tidak ada pelanggaran hukum pertama. Tetapi kalau ini dilakukan di hari Sabat, nah inilah yang menjadi pelanggaran hukum pertama. Ini menjadi Elohim lain. Karena sudah memasukkan apa saja yang dimasukkan. Ya, Mirna? Kalau pengurapan diakones atau diakon di hari Sabat? Sama. Bagaimana? Sama. Nggak boleh juga? Sama. Buatlah tapi hari lain. Hari lain bisa. Iya, bisa kan hari lain? Oh gitu ya, oke. Tapi memang orang-orang sekarang hanya mau mengorbankan waktu di hari Sabat. Akhirnya semuanya dikasih di hari Sabat. Ditumpuk semuanya di hari Sabat. Iya. Nah, ini kita sebenarnya sudah lompat ini dengan hukum keempat ini. Apa nggak ada yang pertanyaan tentang reformasi kesehatan? Reformasi kesehatan. Kalau tidak percaya sama reformasi kesehatan, 33 prinsip reformasi kesehatan, kalau tidak percaya bahwa ini bisa membuat saya sehat, masih mau mencari hikmat dunia untuk membuat saya sehat, ini artinya pelanggaran hukum pertama. Bagaimana dengan ini, Kak? Yang tentang reformasi kesehatan itu, ini maksudnya dengan kondisi sekarang kan ada istilahnya ya pengobatan dari bukan alami ya untuk kondisi saat vaksin. ini. Vaksin. Ya, itu kan ada ayatnya kita perlu mengikut kepada gitu kan, tunduk kepada. Nah, itu gimana ya, Kak? Ayat di mana? Nggak ada mengikut kepada ini, kepada tunduk pemerintah. Iya, kan ada tuh di Alkitab. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia, itu yang ada. Jadi vaksin bukan reformasi kesehatan. Tanpa vaksin, kalau penurutan kepada reformasi kesehatan sudah dilakukan, tanpa vaksin bisa sehat. Kalau tidak percaya, berarti melanggar hukum pertama. Ada pertanyaan nih, Sister. Oh iya. Gimana nih, Bro? Supaya kembali kepada pembahasan hukum pertama, saya mau kembali kepada Elohim tadi kan, karena ini sudah hukum keempat nih, udah jauh kali lompat. Iya, memang tadi ada beberapa praktikalnya ya, yang lebih tertarik ini ibu-ibu di sini adalah hari Sabat, Pak Pendeta. Iya. Ya, saya hanya mau menggelitik kepada Elohim karena di situ Yohanes 10 ayat 30 kan
I and the Father are one. Lalu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 24 menjadi satu gitu kan. Nah, yang dibahas dengan Yehova adalah Elohim itu dimaksud tadi dalam penjelasan kita Bapa dengan Yesus kan. Nah, sekarang pertanyaannya kembali kepada yang pernah disinggung-singgung dan sekarang sudah mulai tenggelam. Ini kayaknya muncul lagi nih jadinya supaya clear. Apakah dalam perbaktian Sabat atau dalam perbaktian rumah tangga mengundang kehadiran Roh Kudus itu menyalahi hukum pertama? Itu pertanyaan pertama. Kalau memang mengundang Roh Kudus menyalahi hukum pertama, berarti dalam kelompok mana ini Roh Kudus? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Mengundang Roh Kudus ini tidak salah karena Roh Kudus ada. Roh Kudus itu ada, ya. Kita harus baca di dalam Yohanes pasal 17. Ketika Yesus secara fisik tidak lagi berada di dalam dunia ini. Yang ada di dunia ini untuk membantu, menobatkan, menegur kesalahan ini siapa? Roh Kudus. Jadi ketika dalam satu perbaktian, kita tahu ada sesuatu praktik yang salah dalam perbaktian. Nah, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, pekerjaan Roh Kudus menyadarkan saya, ini harusnya tidak ada di perbaktian Sabat. Oh, ini harusnya tidak ada di atas meja makan. Nah, ini semua adalah gerakan-gerakan yang bisa dilakukan hanya oleh Roh Kudus, gitu. Ya, brother ya. Jadi artinya kalau Roh Kudus itu termasuk dalam Elohim atau tidak? Itu pertanyaan saya. Roh Kudus, Spirit of God. Kalau saya akan tulis Roh Kudus itu Spirit of God, artinya apa ini? Roh Allah. Ya. Rohnya Allah. God tadi kan Elohim ya? Ya. Berarti? God itu kan Yehova, Lord itu Yehova, God itu Elohim. Ya. Nah, tapi berarti rohnya Yehova dengan rohnya Kristus. Iya. Roh Bapa dengan rohnya Kristus. Jadi Allah juga dong. Allah kita belajar nanti di yang ketiga ya, brother ya. Hukum yang ketiga nanti kita belajar tentang kealahan. Tentang Allah, penamaan Allah ya. Kita belajar. Yahweh, Yesus, Roh Kudus. Ya. Ini sebenarnya kalau dibikin jadi sama dengan ini sebenarnya beda ya. Tetapi seperti yang dia bilang, laki-laki dan perempuan, tapi mereka satu. Ya, tapi mereka satu. Suami dan istri adalah satu. Tapi apakah suami itu sama dengan istri? Enggak sama. Ya. Suami ya suami, istri ya istri, tapi mereka dikatakan united, satu. Ibu Deborah, tepatkah? Apa itu tepat? Oh, Efesus ya. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaan tadi kan mengenai vaksin itu, kesehatan. Oh, vaksin. Oh, iya, iya. Ya, kita nggak mengikuti pemerintah. Begitu, oh, gitu. Oh, iya, iya. Ya, Efesus, coba saya baca dulu ya. Saya lebih suka baca ini ada dari bahasa aslinya, supaya saya bisa tahu benar apakah memang itu yang dimaksud. Ya, karena hati saya ini licik ya, kadang-kadang saya pikir itu benar, lalu saya ajarkan, padahal salah, kan ini guru palsu jadi namanya, nabi palsu. Oke, for we wrestle not against the flesh and the blood, but against principalities. Principalities ini artinya adalah orang atau sesuatu yang memulai, ya. Memulai atau pemimpin
Ya, yang mengawali sesuatu, yang mencetuskan sesuatu. Inilah yang dinamakan pemerintah-pemerintah yang mencetuskan sesuatu. Ya. Latihan choir pada hari Sabat. Ini nggak tahan untuk hukum keempat ya. Ya, latihan choir pada hari Sabat. Pelanggaran hukum pertama. Jadi pelanggaran pertama tadi dilakukan pada tubuh bila tidak percaya health reform. Pada pikiran bila mengorbankan prinsip demi keuntungan. Kemudian pendeta-pendeta yang tidak menyucikan dirinya sebelum mewakili Tuhan di hadapan jemaat. Ya. Kemudian kasih dan perbaktian. Ya, pelanggaran hukum pertama dilakukan juga dalam perbaktian, dalam mengasihi. Belum tentu kasihnya hilang kepada Elohim, tapi kalau kasihnya berkurang saja, itu sudah pelanggaran hukum pertama. Kemudian foto-foto. Ini juga pelanggaran hukum pertama. Foto-foto dalam hati, tadi saya sudah sebutkan ya konteksnya ya. Saya sudah sebutkan konteksnya. Semoga Bapak Ibu tadi tidak terlambat tadi. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain? Oh, bagaimana kalau kita memikirkan masalah keluarga berhari-hari, apakah juga itu termasuk pelanggaran, Kak? Kalau nah ini tadi, ini masuk ke dalam, bentar ya. Berhari-hari, ini dia. Nah ini. Masalahnya foto ini sebenarnya apa? Masalahnya foto ini sebenarnya adalah karena merampas waktu dan pikiran. Ya, karena ini merampas waktu dan pikiran. Jadi kalau masalah pun, pergumulan pun kita pikirkan, tetapi yang kita pikirkan adalah masalahnya, bukan apa ya namanya ya, yang menempati pikiran kita harusnya kuasa Elohim itu yang menempati pikiran kita. Nah, kalau ini mengambil tempat pikiran kita lebih banyak, ini juga pelanggaran hukum pertama, Grace. Terus gimana dong? Iya, saya tidak bahas tentang berhala di sini ya, karena berhala dia memiliki penjelasan lagi nanti di hukum yang kedua. Jadi memang tadinya hampir saya mau bahas tentang berhala idols, tapi saya perhatikan kata-katanya di sini tidak bicara tentang idols gitu. Di sini tidak bicara tentang idols. Idols nanti akan dibahas di hukum yang kedua. Ya. Jadi mungkin nanti Grace kalau sekarang kira-kira belum fix, belum klik, mungkin nanti 2 minggu lagi bisa dapat penjelasan lebih lengkap. Karena saya akan bahas di sana yang dimaksud dengan idols, images, ya, patung. Apakah ada pertanyaan lain? Scrolling foto-foto di medsos. Ya, kalau itu merampas waktu dan perhatian pikiran kita, ya, yang seharusnya Elohim yang menempati pikiran kita, kalau itu merampas, ya jangankan scrolling foto ya, itu benar-benar pelanggaran. Baptisan di hari Sabat. Nah ini, bagaimana dengan baptisan di hari Sabat? Apakah teladan Yesus membaptis pada hari Sabat?
Sebenarnya baptisan itu bisa nggak, pernah nggak dilakukan hari Sabat? Atau bisa nggak dilakukan di hari lain? Ya seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Tentang hari Sabat kita akan belajar lebih jelas nanti di hukum keempat ya. Sengaja saya tidak bahas secara mendalam dulu untuk hari Sabat. Saya hanya kasih gambaran bahwa hukum pertama ini adalah apapun yang merampas waktu saya, yang merampas, yang menempati hati saya, pikiran saya. Belum tentu menghilangkan Tuhan dari pikiran saya, belum tentu. Tetapi ini sudah menempati sehingga yang tadinya harus segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap pikiranmu, ini lagi tidak terpenuhi. Inilah yang Tuhan katakan, "Thou shalt have no other gods." Jangan ada padamu Elohim lain. Update story. Story apa ya? Maksudnya apa ini? Update story. Maksudnya story di medsos pada hari Sabat sekalipun ayat Alkitab. Atur aplikasi itu, Kak. Oh, kayak Instagram, Facebook gitu, itu story. Oh ya, saya nggak tahu Instagram. Oh, ya seperti update status gitu ya di medsos pada hari Sabat. Ya menurutmu gimana? Apakah saya sedang ini tadi ya? Tadi hanya sedikit kok ya, hanya sedikit kok tadi. Apakah ini ada hubungan dengan reformasi kesehatan? Tidak. Apakah ini dalam kasus pendeta? Tidak. Apakah ini mengorbankan prinsip kasih dan dalam perbaktian? Ya. Merampas waktu dan pikiran? Ya, saya tidak tahu ketika mengupdate status itu apa yang ada di pikiranmu. Sekalipun itu ayat Alkitab ya. Ya masing-masing kita tidak perlulah ini benar atau salah, A, B, enggak perlulah. Kita masing-masing seperti tadi yang Brother Situmorang tadi, Pak Pendeta Situmorang tadi katakan, kita masing-masing punya roh, ya. Ya, mari kita nilai diri kita. Saya ini sudah sampai di mana? Penurutan saya ini. Mari kita nilai masing-masing diri kita. Tidak perlulah A to Z, A sampai Z itu harus plek-plek ada tertulis. Ya enggak juga kan? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bisa tutup. Kita pikirkan ya, 2 minggu ini kita pikirkan. Ayo lebih hati-hati lagi. Saudara-saudara tahu, ini adalah masa-masa yang sangat genting. Ini kita sekalian closing statement ini ya. Masa-masa yang sangat penting. Kenapa saya bilang? Pencobaan yang terakhir nanti, bukan pencobaan, ujian yang paling besar nanti apa? Hukum Tuhan diinjak-injak. Jangan pikir yang diinjak-injak itu cuma hukum pertama. Hukum keempat. Tidak dibilang hanya hukum keempat, tapi dibilang hukum law of God will be trampled upon, diinjak-injak. Jadi secara keseluruhan hukum itu akan diinjak-injak. Jadi mari, kalau mau reformasi, mulailah dari hukum pertama kita reformasi. Kita kan mau jadi penegak hukum, ya. Kita mau jadi penegak hukum. Ketika nanti Sandelo, saya mau dengan berani katakan saya tidak terima Sandelo. Bagaimana mungkin Sandelo itu hukum keempat? Bagaimana mungkin saya turut hukum keempat kalau hukum pertama saya tidak mengerti? Jadi sekali lagi, tahun 2022 ini adalah tahun di mana hukum Tuhan akan semakin diinjak-injak.
Mari kita sadar. Kalau saudara-saudara tidak punya kuasa untuk merubah, jangan ikut di dalamnya. Karena kalau masih ikut di dalamnya, itu artinya kita mengambil bagian dalam dosa mereka. Hukum Tuhan akan diinjak-injak. Karena hukum pertama, 2, 3, sampai hukum yang ke-10, mereka saling berkaitan satu dengan yang lain. Ingat, orang muda yang kaya, yang Tuhan tanya apa? Jual harta milikmu. Kita akan bicara ini 2 minggu lagi. Jual harta milikmu. Itu saja dia tidak bisa, semua hukum 1 sampai 10 gagal, fail. Jadi saudara-saudara, betapa seriusnya posisi kita pada saat ini. Kita sedang ditonton seluruh semesta raya. Tuduhan iblis, tuduhan Lucifer kepada Tuhan apa? Bahwa hukum Tuhan tidak bisa dituruti, terlalu berat. Hukum Tuhan itu pemaksaan. Itulah sebabnya manusia yang berdosa ini sekarang menjadi taruhan. Kalau dalam keberdosaan kita di dunia ini ya, dalam lingkungan yang berdosa ini, kita masih bisa untuk menurut kepada hukum Tuhan, itu artinya setan gagal. Setan kalah. Tapi kalau kita katakan, oh iya memang nggak bisa lah, gini siapa yang bisa kayak gini? Semua nggak bisa, semua berdosa. Ingat tadi, sebagaimana Kristus sudah menang, manusia pun harusnya bisa juga menang. Dan jawaban Yesus ketika murid-murid katakan, waktu dalam peristiwa orang muda yang kaya, murid-murid katakan apa? Kalau begitu siapa yang bisa masuk dalam kerajaan surga? Susah amat masuknya. Karena Tuhan bilang apa? Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Maka murid-murid jawab apa? Alah, kalau gitu siapa yang bisa masuk ke surga? Yesus jawab apa? Bagi Tuhan, bagi manusia memang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita punya kuasa yang sama, kita punya Tuhan yang sama, harusnya hasilnya juga sama. Kita tidak punya keraguan tentang itu. Karena present truth, kebenaran masa kini, akan meneguhkan iman orang-orang yang ragu. Yang kita bicarakan ini adalah pekabaran masa kini. Hukum Tuhan adalah bagian dari pekabaran masa kini. Pekabaran yang paling dibutuhkan oleh kawanan domba saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa, bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami puji muliakan nama-Mu untuk kebenaran yang Tuhan singkapkan kepada kami pada sore hari ini. Terlalu banyak Tuhan yang telah kami kompromikan dalam hidup kami. Terlalu banyak yang kami anggap kami sedang melakukan kebenaran. Kami sedang melakukan dan mempraktikkan kasih. Tetapi sebenarnya Tuhan sangat jijik melihat semua praktik-praktik kehidupan yang kami lakukan. Bapa, kami orang berdosa. Kami tidak sanggup memahami dan melakukan ini. Tetapi karena Tuhan sudah berjanji dan janji Tuhan tidak pernah gagal, itu sebabnya kami mau tuntut janji Tuhan saat ini. Ini kami Tuhan. Kami mau bertobat. Tolong berikan kepada kami kuasa, sama seperti kuasa yang dimiliki oleh Yesus ketika dia hidup di dunia ini. Sebagaimana Yesus telah menang, kami pun akan menang. Terpujilah nama-Mu Bapa, yang telah mengirimkan anak-Mu Yesus Kristus menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih buat Sis Lady. Terima kasih buat kita semuanya yang hadir pada saat ini. Dalam kasih Yesus kita akan bertemu kembali 2 minggu berikutnya. Sampai jumpa dan shalom. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Carol. Firman yang Terima menguatkan. kasih, Sis Lady. Ya, sama-sama.
Makasih, Lady. Ya, sama-sama Tante Feli. Terima kasih, Sister. Ya, sama-sama Sister Wendy. Terima kasih Kak Lady, terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Lady. Sama Olvin. Saya senang sekali ini mendengar yang keras ini. Makanan yang keras, bukan makanan bayi lagi. Saya senang memang. Tapi puji Tuhan, saya bisa mendengar. Ya. Amin. Amin. Sampai ketemu Ibu Deborah. Sampai ketemu di Cigombong, Ibu Deborah. Baik. Saya usahakan. Saya minta rencana saya, biarlah rencana Tuhan kemana saya harus pergi. Saya mau ke Gombong juga bertemu dengan saudara-saudara terutama Sister Lady. Terima kasih. Amin. Ya. Ibu Deborah ini di Amerika ya? Sudah di Indonesia sekarang Bu Tiwi. Sudah pulang. Dulu sama-sama di Ben Hill ya? Iya, katanya kenal sama keluarga Sarman di Ben Hill. Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Dulu. Terima kasih Bu Deborah. Sama-sama. Nanti suatu saat kita ketemu ya, ketemu di Gombong. Iya. Puji Tuhan, ya kami tunggu. Amin. Ya. Baik, saya izin pamit. Ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Turangan. Tuhan berkati. Sama-sama. Sama-sama Ibu. Izin tutup ya Zoom-nya. Selamat sore.